ada salah satu fans yang kayak sempet upload Insta story, terus dia kayak ngebuletin satu titik. Waktu itu kita lagi syuting di TKP jembatannya, terus dia bilang ini nih ada di sini. Maaf, di film ini aku berperan sebagai orang yang melakukan kejahatan kepada almarhumah dan lain-lain. Halo semuanya. Kita dari cast film Vina Sebelum 7 Hari. Aku Fahad Haidra berperan sebagai Egi. Aku Naila Purnama, aku berperan sebagai Vina. Aku Gisal Firmansyah berperan sebagai Linda. Saya Yusuf Mardika berperan sebagai Zaki. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Movie Talk. Movie Talk. Perasaan aku pertama kali sebenarnya kaget banget karena juga aku tuh udah tahu tentang kisahnya almarhumah tuh jauh sebelum tahu kalau misalnya bakal difilmin gitu. Jadi waktu pas emang kasusnya lagi viral, aku sempet dengar, mamaku sempet ngasih tahu buat jadiin kisahnya almarhumah tuh pelajaran buat aku juga. Dan awalnya tuh aku sempet dipindah-pindah perannya. Awalnya tuh pertama banget aku bukan jadi Vina sebenarnya. Cuman ternyata kata dari pihak keluarga setelah mereka ngeliat foto aku, katanya secara fisik, secara look aku yang paling mirip sama almarhumah. Mungkin dari situ kayak oke, jadi kepilih buat jadi Vina dan seneng banget pastinya walaupun deg-degan. Cuma ternyata selama proses syuting ternyata menyenangkan. Sama sih, aku juga sebenarnya kaget banget bisa ikut serta dalam film Vina ini, apalagi yang tadi udah dibilang juga film ini dari kisah nyata dan ada rekamannya juga. Waktu itu sempat viral, di zaman-zaman aku sekolah juga sempat rame banget. Dan beberapa tahun setelah itu tiba-tiba ini difilmin dan aku ikut terlibat, senang dan kaget juga sebenarnya bisa ikut serta dalam film Vina ini. Dan lebih serunya lagi karena ternyata aku yang berperan sebagai pelaku utama. Iya, jadi pelaku utama. Kalau aku sama Ibit ya, aku tuh ngerasa kalau misalkan pastinya kaget, terus yang kedua terhormat karena karakter Linda ini aku tuh nggak tahu sebenarnya aku pernah dioper-oper kayak Vina atau gimana ke peran lain, tapi yang aku tahu aku langsung dapet karakter Linda. Dan seinget yang aku flashback itu karakter Linda bukannya waktu itu pernah viral ya gitu. Habis itu akhirnya perasaan aku karena langsung merasa tertantang sih, langsung mikirin, langsung pengen mulai ngulik aja dan excited ya. Dan overall kayak gitu sih perasaannya. Iya. Gue sekarang ya. Kalau gue ya deg-degan sih awalnya sudah pasti, karena yang kita tahu juga semenjak berita ini viral kan banyak apa ya, banyak berita yang kita nggak tahu juga benar apa nggak aslinya kayak gimana. Cuman pada akhirnya merasa terhormat sih bisa gabung bareng teman-teman di sini semua gitu. Pertama tuh aku sempet tahu kalau misalnya aku mau jadi temannya Vina. Di situ aku udah, wah oke, ini dia yang kesurupan gitu kan, yang akhirnya ternyata Giselma jodohnya. Terus setelah aku tahu ternyata dipindah jadi Vina, aku sempet kayak, aduh nggak deh, kayak aku mau mundur aja deh, karena aku ngerasa deg-degan, terus juga pressure-nya lebih berasa karena ini kisah nyata dan orang-orang tuh pasti banyak banget yang nungguin gitu. Salah satu alasannya tuh yang pertama karena aku tahu ternyata kalau misalnya keluarganya itu terlibat dalam pemilihan aku sebagai karakter Vina. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya keluarganya udah ngerasa aku cocok, harusnya aku bisa gitu. Terus kalau masalah buat ini pertama kali jadi peran utama, aku pernah dengar dari temen aku, dia bilang kalau emang semua orang kan punya pertama kali. Jadi ya menurut aku gak ada salahnya buat ini jadi pertama kali aku untuk jadi peran utama sih. Pasti ada beberapa perubahan ya, karena kan jatuhnya dia adaptasi ya, nggak semua hal yang terjadi itu dimasukin ke dalam film gitu. Biar gimana pun ini medium film, medium hal yang berbeda gitu. Dan source kita juga nggak banyak gitu, cuma dari berita yang ada, terus juga beberapa pihak keluarga dan sekitarnya gitu. Dan di film ini pun ada beberapa orang yang emang namanya tidak ingin disebut atau profesinya nggak mau dibuka gitu. Kita juga menghargai itu. Iya, karena balik lagi kan ini berdasarkan kisah nyata, jadi emang banyak juga karakter-karakter yang emang
ada gitu sosoknya, dengan upaya kita buat jaga privasi kita, buat jaga privasinya dia. Jadi juga ada beberapa pihak yang emang nggak mau disebut, jadi nggak benar-benar sama persis banget. Apa yang kamu sampaikan? Ya kalau aku kan aku berperan sebagai orang yang melakukan, jadi aku minta izinnya ke lebih ke minta maaf sih, lebih minta maaf karena aku merekonstruksikan apa yang dilakukan oleh pelaku pada saat membunuh dia. Jadi aku lebih ke maaf, di film ini aku berperan sebagai orang yang melakukan kejahatan kepada almarhumah dan lain-lain, minta izin gitu. Yang pasti sih minta izin ya, karena itu sebenarnya tujuan aku sih dari awal, tujuannya tuh emang buat minta izin karena kan ini juga benar-benar tentang kisahnya almarhumah gitu kan. Terus aku sih aku tuh lumayan lama sih sebenarnya di situ. Aku sempat ngobrol juga tentang keresahan aku memerankan karakter dia gitu, karena ada banyak juga adegan-adegan yang baru pertama kali ini aku cobain gitu, kayak bagian yang penyiksaan segala macam itu kan, itu aku baru pertama kali juga. Jadi aku lebih minta bantuannya sih, dan aku tuh sebenarnya membuka diri gitu. Jadi kalau misalnya emang di suatu saat dia mau membantu aku, ya boleh gitu. Jadi makanya waktu pas setelah selesai syuting aku langsung diajak liburan biar lepas. Kalau aku challenge-nya lebih ke ada beberapa adegan yang emang belum pernah aku mainin gitu di kalau pas lagi berperan. Ada adegan-adegan yang cukup berat yang harusnya bisa pakai stand in, tapi aku sendiri sih yang nolak untuk nggak pakai gitu. Jadi aku mau ngerasain sendiri aja biar pengalaman juga gitu. Dan itu seru sih. Challenging buat aku lumayan banyak sih di karakter Vina ini, karena almarhumah tuh pakai behel. Jadi waktu pas syuting juga aku tuh pakai kawat gigi, pakai behel, dan itu tuh yang copot pasang karena nggak semua adegan di film itu kan pakai kawat gigi kan. Jadi itu lumayan mengganggu sebenarnya ke artikulasi dialog aku, dan nggak nyaman gitu karena kan ada sesuatu di mulut yang baru tuh lumayan susah. Jadi selama waktu pas lagi persiapan aku sempat pakai dulu 2 minggu itu, setiap hari aku pakai. Jadi ya, dan itu ternyata waktu pas syuting si kawat gigi tuh nggak terlalu pas, akhirnya diganjel. Jadi setiap pakai itu aku harus makan permen karet, jadi kayak ditaruh di dalam gitu permen karetnya. Itu lumayan challenging sih buat aku. Terus juga hair extensionnya lumayan berat banget. Terus kan adegan penyiksaannya tuh aku tetap pakai hair extension kan, jadi kayak aku giniin pal dikit, set rambutnya wak gitu brek gitu kan, heboh banget. Itu juga agak repot tuh kalau kita lagi syuting, lagi satu adegan terus lagi adegan penyiksaan terus udah mulai megang-megang rambutnya dia kan, kepegang dikit copot, kepegang dikit copot. Iya, itu challenging banget sih. Paling kalau secara apa ya, emosional sih challengingnya yang karena justru aku merasa nggak terlalu susah sih kalau perasaannya, karena itu setelah aku ziarah itu jadi aku udah nggak ngerasa terlalu struggle banget gitu buat mainin karakter Vina ini. Kalau aku kan beberapa kali sering memainkan adegan kesurupan ya, dan di sini juga adegan kesurupan juga yang aku rasain dari perbedaan kesurupan sebelumnya. Itu aku merasakan benar kata Naila, kalau misalkan aku nggak tahu apakah waktu adegan itu almarhumah benar-benar membantu atau enggak, tetapi ada di adegan kesurupan itu, aku waktu itu emang sama kayak Naila, metodenya kita diajarin, kita tolong kalau misalnya ada yang salah dibantu, dikasih tahu atau gimana-gimana, dan aku juga minta tolong aku nggak tahu sih sebutnya, tapi waktu itu aku bilangnya energi yang waktu itu tolong diberi lagi. Jadi waktu aku adegan itu kan aku pakai softline putih, aku nggak ngeliat apa-apa, jadi aku kosong aja natap kayak putih full. Dan yang aku rasain, aku waktu itu emang nggak bisa gimana ya berimajinasi sama hal yang udah diinin orang. Jadi tapi itu somehow saat adegan itu terjadi aja. Dan aku juga tipe orang yang susah nangis ya, jadi waktu adegan kesurupan itu ada sempat adegan nangis, dan itu juga keluar sendirinya. Jadi emang bener kata Naila lagi, kalau misalnya ada ikatan batin tersendiri yang dibuat oleh kehadiran almarhumah yang bikin kita tuh sebenarnya kebantu, dan tapi at the same time kita ngerasa duh sakit juga ya, kayak sakit banget. Jadi
itu yang benar-benar kesurupan itu bukan hanya kesurupan biasa, tapi kesurupan yang memang repeat kejadian yang dirasakan oleh almarhumah itu sih yang sebenarnya aku rasain. Amazing banget sih, karena banyak banget perasaan yang waktu pas kita lagi take, perasaannya tiba-tiba muncul, padahal nggak dicari. Beda banget gitu kan sama kalau misalnya lagi syuting horor yang biasa, yang fiksi. Tiba-tiba ada di beberapa adegan, jadi sedihnya tuh sedih banget gitu. Terus juga di beberapa adegan kita juga sering kayak maksudnya kayak kita tuh nggak bengong ya, tapi sering kayak jangan bengong, di Salma yuk, sadar kayak, dia tadi sadar, tapi kayak kita dengan sendirinya terbawa oleh bawah sadar kita nggak tahu ya, ternyata kayak gitu. Bapak? Apa challenge-nya? Apa ya challenge-nya tuh mungkin semua scene aku di sini berat, melibatkan banyak orang, set yang besar, treatment yang besar gitu. Jadi baru pertama kali juga sih ngerasain kayak syuting harus ngerasain scene besar terus setiap hari. Iya sih, gitu. seru banget. Ya, yang pasti seadil-adilnya ya. Iya betul, itu sih. Seadil-adilnya. Itu udah sangat cukup. Seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Ternyata dibahas. Yang sepantasnya dia dapat di dunia. Karena di akhirat ntar udah urusan Tuhan. Urusan kita, ya. Iya pas tega gini aku banget lihat ya. adegan itu aja aku kayak ini kok ada orang kayak gini ya gitu. Iya, Jahat banget gitu, kayak nggak manusiawi banget. Kok bisa kepikiran untuk ngelakuin kayak gini gitu. Iya, kita yang syuting tuh kayak serius nih. Ini serius kayak gini. Ini serius ya sih. Masih lagi ditambahin lagi. Iya banyak banget. Bahkan tapi fun fact-nya itu waktu pas lagi take adegan yang penyiksaannya, itu juga waktu pas di lokasi banyak nggak bahas, ada beberapa orang yang ikutan sedih juga gitu waktu pas ngelihat, karena kan selama ini tuh kita cuma dengar dari rekaman suaranya doang kan. Terus waktu pas kita take, waktu pas kita syuting, orang-orang tuh beneran melihat kayak visualnya kayak gimana. Jadi banyak yang nangis juga waktu pas lagi take. Emang sedih banget sih. Sampai bikin orang nangis. Karena jadi ada bayangannya juga yang terjadi pada saat itu kayak gimana. Visualnya jadi ada gambarnya. Apa ya? Kayaknya udah nggak perlu dijelasin lewat kata-kata juga. Aku rasa semua orang bahkan yang mungkin baru denger dari rekaman suaranya aja udah bisa ngerasain gimana sakitnya. Apalagi di film ini kan ada visualnya, ada gambarannya, ada bentuknya gimana sadisnya penyiksaan malam itu. Ya nggak tahu sih, nge-explainnya udah lebih dari sedih, sakit. Sebenarnya kalau aku yang aku rasain ya, apalagi as a woman, waktu adegan kamu penyiksaan aku ada ya? Aku ada di setnya, terus aku ngeliat dari, ya benar waktu itu banyak yang nangis dan aku lebih ke, mungkin saking gak bisa nangisnya dan saking udah amarah dan aku sampai nggak bisa ngeliat ini. Jadi aku setiap ada adegan itu aku cabut, terus setiap adegan kita nge-record dubbing itu kayak males banget lagi, kayak jadi kayak lebih sakit gimana ya, jadi jijik sama tingkah-tingkah. Dan balik lagi, menurut aku gimana sih orang kenapa harus melakukan kayak gitu. Dan menurut aku almarhumah juga nggak semantasnya mendapatkan itu sih. Terima kasih ya. Kita ini ya, kita latihan banyak ya. Iya, jadi sebenarnya waktu pas kita lagi syuting itu tetap kita ya adegan ngeluarin suara gitu. Cuman setelah dicek lagi secara teknis itu mic-nya agak mungkin ada yang nggak benar, akhirnya ya udah kita dubbing. Sebenarnya itu dubbing tuh bukan karena emang kita mau miripin, tapi emang karena kebutuhan teknis awalnya. Terus waktu itu aku sendiri tuh dubbing lumayan lama, lumayan butuh waktu. Waktu itu cuman buat yang teaser aja hampir seharian waktu itu aku dubbingnya. Dan jujur aku males banget ada videonya waktu pas dubbing, aku nangis banget. Karena gak tahu ya, kayak yang tadi aku bilang, tiba-tiba perasaannya balik lagi aja setiap bahkan mungkin kalau misalnya sekarang nih aku tiba-tiba ini suaranya lagi, aku bisa nangis juga karena emang selalu ada aja perasaannya. Iya. Tapi ya terima kasih loh, itu banyak banget tuh yang komen kayak ini mah suara yang di rekamannya ditempel. Enggak, itu benar, beneran guys. Naila tuh inget banget dulu kita latihan, jadi kan karena aku yang pertama kali dikasih tugas untuk
menirukan suaranya. Jadi kita waktu itu kita harus tahu ton nadanya, tinggi panjangnya itu kita berdua latihan. Terus apalagi pas di set kita juga suaranya harus kayak gitu. Apalagi kan kita setnya tuh gonta-gantian. Jadi Naila aku. Jadi terus walaupun emang dominasi Naila, tapi itu emang berat. Tapi kayak maksudnya tuh kayak kenapa ada Kita nggak mau kayak gitu juga Cun. Hah? Kita nggak mau kayak gitu. Bisa jauh. tapi kayak itu juga yang aku agak aku tuh awalnya sempet agak khawatir gitu karena aku tahu kalau mungkin ekspektasi orang tuh pengennya aku mirip gitu kan suaranya. Cuman aku tuh justru waktu pas lagi dubbing aku nggak mikirin pengen mirip, aku lebih pengen gimana rasanya biar dari suara aja tuh orang-orang tahu kalau ini tuh sakit gitu loh. Makanya waktu pas lagi dubbing tuh sampai bener-bener nangis-nangis, sesegukan itu emang bener-bener gitu. Tapi waktu pas ternyata orang-orang banyak yang komen mirip, ternyata berhasil. Mungkin harapan ya, kalau dari aku sendiri harapannya supaya tidak ada hal kayak gini terulang lagi sih gitu. Kalau misalnya pembelajaran, aku ngebelajar bukan ternyata, tapi seharusnya orang tahu betapa besarnya yang setiap perbuatan itu ada dampaknya dan dampak yang diperbuat oleh pelaku itu dampaknya sebesar ini. Gitu sih. Kalau buat aku pelajarannya banyak banget sih, karena apalagi juga almarhumah tuh waktu pas kejadian umurnya sama kayak aku, masih 16 tahun, pasti juga mungkin relate gitu kan sama yang nonton juga nanti. Banyak banget kasus-kasus bully yang kelihatannya tuh sepele, tapi dampaknya tuh besar. Jadi emang bully tuh mau dari skala kecil pun sebenarnya tuh harusnya nggak dibiarkan. Itu sih pelajarannya. Kalau dari aku cuma bilang segala bentuk kekerasan atau pembulian itu ya nggak baik gitu. Dan alasan apapun yang dipakai untuk melakukan bully itu juga nggak ada yang bagus. Kan ada orang ngebully, ini biar mentalnya inilah, biar mentalnya kuat. Nggak ada kayak gitu. Karena kalian tuh nggak tahu gimana dampak yang dirasakan oleh si korban gitu. Apalagi yang sampai menimbulkan yang terjadi kayak Vina ini gitu. Jadinya kan dampaknya nggak cuma buat korban doang, tapi atau ke keluarga, teman sekitarnya dan lain-lain. Halo semuanya, jangan lupa nonton Film Vina Sebelum 7 Hari tanggal 8 Mei 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian.